Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya witir tambah satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang sedang melihat kita, yang sedang menyaksikan kita, Fadilatul Habib Sayyid Abuya Habib Ahmad bin Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki hafidhahullah wa ra'ah wa kasara amthalah. Dan yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, yang hidupnya dipenuhi dengan tugas-tugas yang melanjutkan tugas datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah Haddad, saya beratib jika kalian ingin tahu apakah Allah mencintai kalian atau tidak, maka lihatlah bagaimana kehidupan kalian. Ya Allah. Kalau kehidupan kalian itu dipenuhi dengan tugas-tugas yang baik daripada tugas-tugas Nabi Muhammad SAW, maka berarti itu pertanda engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Saya yakin Habib Umar bin Abdullah bin Saleh termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala, karena tugasnya selalu untuk akhirat, untuk majelis, untuk aitam. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan ditambah semangat dakwahnya dan membimbingnya kepada majelis yang mulia ini. Amin insyaallah. Dan semoga anak-anaknya, putra-putranya semuanya bisa meneruskan perjuangan beliau dan bisa menyenangkan hati beliau selama beliau masih hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh para habaib yang, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita hanya berharap sebagaimana dikatakan oleh Habibullah Haddad, saya beratib bahwasanya setiap habaib datang itu dengan rahasia dan sir daripada kakek-kakeknya. Alhamdulillah datang kakeknya Asegaf, ada Al-Haddad, ada Al-Hamid, ada Jamalul Lail. Insyaallah semoga kedatangan mereka semuanya menambah keberkahan kita, sehingga majelis yang mulia ini penuh dengan berkah, penuh dengan anugerah, penuh dengan rahmat, dan insyaallah semuanya pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan diampuni semua dosa-dosanya, dikabulkan semua hajatnya, diampunkan semua dosanya, dan diangkat derajatnya sehingga diganti semua dosanya menjadi hasanat insyaallah. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang belum dapat jodoh Allah berikan. Yang belum pernah melaksanakan umrah dan haji, semoga Allah tentukan dan takdirkan secepatnya. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan sudah dipastikan kita adalah hambanya yang paling besar mendapatkan anugerah daripada Allah, yaitu hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tajir, banjir, dan nanti tanpa hisab di akhiratnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada akhina Al-Habib Nabil, yang namanya itu sesuai dengan orangnya. Jadi Nabil wa huwa Nabil. Jazakallahu khair al-maji wa tasharrafal majlis bikum. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudahkan segala urusannya, ditambah cinta kakeknya untuknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para asatidzah, saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini sungguh kita mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala, karena pada malam ini kita mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga ringan langkah kita untuk datang ke majelis yang mulia ini. Tidak ada lain
maksud dan tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala sesuai dengan perintahnya dalam Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Hendaknya dekatkan diri kalian melalui suatu perantara. Dan alhamdulillah kita pada malam ini kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita membaca Al-Quran, lalu kita baca hataman Al-Quran, kita baca doa, dan alhamdulillah sekarang diisi dengan pengajian-pengajian. Maka ini semuanya insya Allah wasilah kita. Apalagi wasilah yang pertama adalah kita sekarang berada dalam majelis haul daripada Ummuna Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dan Abuna Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang dikatakan oleh Haddad, yang hadir haul atau hadir ziarah kepada Nabi, kepada seorang wali yang hidup ataupun yang mati, paling sedikit dia itu akan mendapatkan 70 hajatnya dikabulkan. Paling sedikitnya, paling rendahnya, hajat dunia itu dikabulkan, hutang-hutangnya dilunaskan, dan paling sedikitnya akhiratnya adalah dia keluar dari tempat itu dalam keadaan dosanya semua diampunkan. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hendaknya kita kembali kepada apa yang menjadi tuntutan Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Nabi kita Muhammad SAW menuntut kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas, untuk menjadi orang yang cerdik, untuk menjadi orang yang pintar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tahu benar bahwasanya hidup kita ini terbatas, waktunya terbatas, kekuatannya juga terbatas, segala-galanya yang Allah berikan kepada kita itu terbatas. Sehingga kalau kita tidak pintar-pintar, tidak cerdas dan cerdik di dalam menggunakan kesempatan yang ada, maka kita ini termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu maka ambillah pelajaran pada malam ini. Siapa yang kita hauli? Dua orang yang agung, yang saling mencintai. Dan subhanallah, entah bagaimana Habib Umar kok bisa menyandingkan antara haul Ubabah Sayyidatuna Khadijah dan Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Karena memang antara keduanya itu ada ikatan cinta yang luar biasa. Bahkan subhanallah, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki kalau sudah dia itu ada sebuah muskilah atau problem, itu yang datang Sayyidah Khadijah. Dari saking cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi, kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Dan alhamdulillah Habib Umar bisa menyandingkan antara keduanya, dan semoga ini menjadi sebab insyaallah kita semuanya kabul hajat, panjang umur, dan semoga kita semuanya termasuk dicintai oleh keduanya dan dicintai oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, tidak usah kita belajar kepada Sayyidatuna Khadijah yang sudah banyak kita mengetahuinya, tapi kita belajar kepada yang lebih muda, kepada yang masih baru. Tahun 2005 meninggalnya, yaitu guru kami dan maha guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang masih teringat bagaimana akhina Al-Ustadz Kamal tadi menyampaikan karomahnya itu sangat luar biasa. Tapi di antara karomahnya itu yang disampaikan oleh saya punya abah sendiri, beliau katakan softonya Abuya itu kenyataan. Softonya Abuya itu memang suka softo itu bergurau, bercanda, itu kenyataan. Jadi semua tarbiyah, semua ada isinya, termasuk diantaranya entah mengapa ketika saya mau pulang, ketika Abuya Habib Hasan Baharun ingin meminta izin kepulangan saya punya kakak Habib Zain, karena Abuya pada waktu itu sudah kena divonis mengidap penyakit jantung koroner, sehingga beliau itu dari saking takdimnya, adabnya kepada gurunya, beliau tidak bisa menyampaikan dengan lisannya, tapi ditulis di dalam suratnya. Di antara ditulisnya adalah, Abuya, aku sangat perlu kepada Zain untuk meneruskan perjuangan pondok ini sebagaimana perlunya Musa dari Harun. Sehingga subhanallah dengan kata-kata yang baik itu akhirnya kemudian Abuya mengizinkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya suruh pulang dulu. Jadi saya ketika datang kepada Abuya, saya mau pulangkan Zaini, tapi dengan syarat Segaf harus pulang dulu, harus lihatkan kepada saya paspornya nihai, huruf nihai, baru saya akan izinkan. Subhanallah, sampai sekarang entah mengapa, apa rahasianya wallah alam, tapi yang pasti adalah ketika saya itu wadaan kepada Abuya Maliki pada waktu itu, beliau mengangkat tangannya lebar-lebar, membuka tangannya lebar-lebar, sehingga saya pikir beliau mau meluk saya, sehingga saya mendekat untuk berpeluknya. Tapi ternyata saya dipegang kepalanya lalu digigitnya, dan giginya itu kena ke gigi saya sehingga darah banyak keluar. Ketawa beliau.
Karena beliau itu orangnya suka softoh dan gregetan. Kalau senang sama orang itu digigit. Termasuk yang di belakang kami ini, yang mulia Abuya Al-Am Al-Habib Ahmad. Nah, ini beliau sering digigit, telinganya digigit, hidungnya digigit. Nah, kalau digigit berarti dapat barokah. Alhamdulillah pada waktu itu darah banyak, telinga yang jadi kalau murid-muridnya itu rata-rata sudah, telinga itu sudah biasa, hidung biasa itu. Nah, jadi pada waktu itu gigi itu sampai nembus ke gigi. Jadi sampai sekarang masih kelihatan bekasnya itu. Sehingga saya bilang, saya punya abah, Bi, mau dijahit, mau dibawa ke dokter. Oh nggak usah, sembuh sendiri. Itu maksudnya Abuya itu mau ngasih sir sama inti. Nanti inti bakal jadi seorang khotib, katanya. Subhanallah. Padahal kita dulu ini orang yang paling minder, nggak bisa bicara. Tapi subhanallah, karena karomah Abuya, alhamdulillah kita sekarang berada di atas mimbar ini. Amin, amin. Itu semua berkatnya Abuya. Suatu waktu pernah saya berkata begini kepada Abuya, Abuya ini beda dengan para alim yang lainnya. Apa bedanya? Pada waktu itu saya kesempatan berdua saja karena diperintahkan untuk menuangkan 7 Up pada waktu itu, sehingga saya tuangkan. Kemudian saya berkata begini, Abuya, saya heran kepada antum beda sama orang alim yang lainnya. Kenapa? Ya kalau orang alim yang lainnya itu biasanya orang itu datang ngasih hadiah, minta doa, suruh pulang. Tapi kalau antum enggak, datang orangnya menyerahkan hadiah, akhirnya antum ngasih hadiah juga, sudah itu pulang, nggak sempat doa. Terus maksudnya apa? Saya mau gunakan kesempatan Abuya, saya mau minta doanya antum. Mau minta apa? Saya minta foto. Saya bilang gitu. Subhanallah, Abuya mengangkat tangannya. Begitu mengangkat tangannya, sudah malamnya saya bermimpi Abuya menulis kertas, taruh di saku saya. Saya buka, di saku itu tertulis di situ, ya segaf tahsul ilm bila anak. Ya segaf kamu dapat ilmu tanpa susah. Alhamdulillah berkat Abuya. Jadi nyambung langsung. Itu diantara karomah daripada Abuya. Yang kita bicarakan di sini, yang perlu kita pelajari di sini supaya kita menjadi orang yang cerdas dan cerdik, bukan menilai kepada karomahnya yang menunjukkan bahwasanya Abuya itu memang orang yang mulia, tidak. Akan tapi bagaimana Abuya mengisi hidupnya. Ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena Abuya ini termasuk orang-orang yang betul-betul melaksanakan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadisnya yang banyak tercermin apa yang disampaikan Nabi Muhammad sekarang di zaman ini. Apa itu? Nabi SAW bersabda, An-nasu kulluhum halka. Semua manusia dalam keadaan binasa. Binasa dalam cinta dunianya, binasa dalam cinta kepada keluarganya, binasa dalam cinta kepada yang bukan Allah dan Rasulnya, binasa dalam partainya, binasa dalam tijarahnya, binasa dalam hal-hal yang lainnya. Kecuali yang tidak binasa, kata Nabi Muhammad, illal alimun, kecuali orang yang tahu, kecuali orang yang belajar. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja diberikan oleh Allah Ta'ala ketentuan yang nantinya akan menjadi kenyataan baginya, berupa kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah, kebahagiaan di alam mahsyar, kebahagiaan kelak nanti di akhirat, maka orang itu dipastikan dia itu akan mempunyai ilmu, bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa? Kalau orang nggak belajar, maka pastikan dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan bangkrut, dia tidak akan bahagia, dia akan sengsara. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad telah menyampaikannya, dan Nabi Muhammad apapun disampaikannya itu bersumber daripada wahyu Allah yang dikatakan dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua yang diucapkan Nabi Muhammad itu bersumber daripada wahyu Allah SWT. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Enggak bakal berubah. Ini ketentuan Allah Ta'ala yang disampaikan Nabi Muhammad, itulah yang benar. Kalau kita nggak belajar ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, nggak bakalan kita itu akan sukses di dunia maupun di akhirat, tidak akan sukses. Nah, tidak akan sukses. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sudah mengucapkannya. Bagaimana kalau sukses? Dia tidak belajar. Bagaimana dia tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, meninggalkannya itu tidak boleh, akan menimbulkan begini dan sebagainya daripada problematika kehidupan. Dia nggak pernah belajar, sehingga terus dia terperosok ada masalah dan masalah dan masalah terus. Punya uang banyak tapi tidak ikut menikmatinya.
Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, kam min talibin wa laysa bi'akil. Berapa banyak orang yang mencari harta tapi tidak ikut menikmatinya, yang menikmatinya orang lain. Nah ini kenapa? Enggak bahagia. Sebabnya apa? Karena dia itu tidak mendalami ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya beruntung bagi para jamaah majelis Raudatus Salaf. Kenapa? Berarti kalian terikat dengan hadis ini. Insya Allah kalian termasuk orang-orang yang bakal bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal alimuna kullum halka, yang tahu pun juga akan dalam keadaan binasa. Nggak cukup cuma tahu saja, nggak cukup. Cuma belajar saja, nggak cukup. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Wal alimuna halka illal amilun, kecuali yang mengamalkan. Sudah tahu Nabi Muhammad mengatakan demikian, nggak diamalkan. Yang paling tahu dengan misteri kehidupan dunia itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apapun yang kita perlukan dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam apapun yang kita inginkan, itu semuanya sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW di antara hadis sampaikannya sebelum dia itu meninggal dunia. Inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadall. Ya artinya, aku tinggalkan kalian ini semua dalam keadaan syariat yang aku bawa, mandat yang aku pikul, itu sudah aku jelaskan semuanya. Bahkan dari saking jelasnya apa yang saya sampaikan, sampai-sampai sama permisalannya seperti batu yang putih, nggak ada noda sama sekali. Mungkin kalau kita diperumpamakan seperti batu yang putih, bukan semuanya orang tahu batu yang putih atau pernah lihat batu yang putih. Sehingga apa? Lebih dijelaskan lagi oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak diantara kita yang tidak tahu tentang siang dan malam? Semuanya tahu. Sehingga Nabi SAW mengatakan semuanya yang aku ajarkan di dalam syariat ini semuanya siang, nggak ada malamnya. Artinya nggak ada yang samar, semuanya sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itu, maka di sini kalau kita itu tahu terkait dengan perintahnya Nabi yang sudah disandingkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya terkait bagaimana resiko dan konsekuensi daripada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dalam Al-Quran telah disebutkan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hatilah bagi mereka yang tidak tunduk, tidak mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW, yang terjadi adalah akan terjadi fitnah kepada mereka. Kalau fitnah akan terjadi pada mereka, akan terjadi suatu bencana yang sangat pedih. Nah itu jadi kata Nabi Muhammad. Oleh karenanya di sini nggak cukup kita tahu pulang kita amalkan. Kita diajarkan oleh Nabi SAW akhlak, nah, kita amalkan akhlaknya. Bagaimana kita berakhlak, bersopan santun? Karena apa? Akhlak itu yang paling utama. Kata Nabi Muhammad SAW, akrabukum minni ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Yang paling dekat kedudukan kalian kelak nanti di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Yang paling baik akhlaknya yang sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk di antara kita yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda. Itu di antara akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Amalkan. Semua diamalkan. Nah, itu termasuk yang selamat. Tapi kalau kita tahu ini haram tapi tetap diberantas, ini wajib tapi kita tinggalkan, maka ini termasuk yang binasa. Kemudian itu saja tidak cukup. Sudah dapat ilmu, sudah dapat pengamalan, tapi kalau dia itu tidak termasuk yang mendapatkan poin yang ketiga, maka dia juga termasuk yang binasa. Kata Nabi SAW, wal alimu wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan dengan ilmu pun itu juga dalam keadaan binasa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad itu ada di dalam diri Nabi kita, ada dalam diri Sahibul Haul yang sekarang kita sedang hauli, Abu Yazid Muhammad al-Maliki. Dari segi keilmuan luar biasa, gurunya banyak sekali. Beliau tidak hanya belajar ilmu agama saja, tapi beliau juga mendapatkan gelar sebagai doktor, bahkan sebagai profesor. Ini adalah sebuah ajaran kepada kita untuk kita itu menyayangi pada semua. Jangan kita itu menyayangi sebagian saja, tapi semuanya. Kenapa? Semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu mencapai gelar yang paling tinggi pun untuk apa? Supaya bisa berdakwah dan diterima dakwanya oleh semua kalangan. Itu maksud yang diajarkan Nabi kita Muhammad kepada kita, para murid-muridnya ini. Abu Yazid Muhammad rahimahullah rahmatul abrar.
Itu. Kemudian beliau akhlaknya luar biasa. Tadi telah disampaikan bagaimana Abuya itu menganggap para santri-santrinya itu seperti anaknya sendiri. Alhamdulillah kami tidak tinggal di Makkah bersama beliau, tapi kalau kami berada di Makkah, kami tinggal di Makkah bersama beliau. Kalau kami tinggalnya di Madinah, tapi subhanallah setiap Abuya pergi Madinah, beliau masih sempatkan untuk menelpon kepada kami untuk supaya datang. Dan alhamdulillah uang saku kami, karena Abuya adalah termasuk daripada santri daripada Abuya Said Muhammad Al-Maliki, uang saku kami itu dari Abuya, alhamdulillah. Sehingga kami ini betul-betul dianggap sebagai anak oleh Abuya. Dan tidak rela kalau seumpama ada di antara orang-orang kaya itu kemudian memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak rela. Biarkan semuanya itu datang daripada Abuya. Kenapa? Karena Abuya bisa memastikan semua yang datang dari Abuya itu halal, tapi yang dari yang lainnya itu tidak halal. Bisa jadi syubhat dan lain sebagainya. Itulah yang sangat diperhatikan oleh Abuya. Oleh karena itu, ambil kita pelajaran. Kenapa Abuya Said Muhammad Al-Maliki tidak atau enggan melihat murid-muridnya itu mendapatkan bagian daripada apa yang diberikan oleh para orang kaya di Makkah maupun di Jeddah maupun di Madinah? Bukan karena kecongkaan Abuya atau sombongnya Abuya, tidak, tapi Abuya tidak mau sampai anak-anaknya itu kemasukan masukan uang dan lain sebagainya yang syubhat, apalagi haram. Kenapa? Itu sangat menentukan. Karena Nabi SAW telah bersabda, man akalal halalah atau ad-jawarihu sya'at am abad alimat alam ta'lam, wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat alam ta'lam. Barang siapa yang makanannya halal, mau tidak mau anggota badannya akan digunakan untuk taat. Tapi kalau seumpama makanannya haram, maka mau tidak mau anggota badannya akan digunakan untuk maksiat. Dan kenapa Abuya begitu menjaga anak-anak muridnya supaya tidak menerima bahkan bantuan-bantuan? Kalau di tempat kami kadang-kadang kami itu boleh menerima yang namanya kambing, sembelihan, itu kadang kami terima. Tapi kalau di Abuya nggak mau terima. Dari saking takutnya ada makanan yang masuk kepada murid-muridnya yang dianggap semua anaknya daripada makan-makanan yang syubhat. Kenapa demikian? Yang kedua, karena beliau itu selalu menyampaikan setiap orang tua itu akan dituntut oleh anak-anaknya, dan termasuk para guru-guru kita itu adalah orang tua kita. Kita para santri itu adalah anak-anak mereka. Di antara tuntutan yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita semuanya, dan semoga kita bukan termasuk dituntut, amin. Gimana kata Nabi Muhammad SAW? Awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahlu wa waladu. Pertama kali yang akan bergelantungan kepada dirinya, yang akan menyulitkan dirinya, yang akan menghisap, itu adalah anaknya dan keluarganya. Sehingga apa? Kata Nabi Muhammad, dijelaskan apa isi tuntutannya. Ada satu orang yang sudah akan divonis dia sebagai seorang yang ahli surga karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Begitu dia akan divonis, ternyata ada yang menuntut dari dalam neraka sana. Ya Rabbana khudh haddana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, aku minta keadilanmu. Aku sekarang berada di neraka gara-gara orang ini. Tidak lagi dikatakan gara-gara ayahku, gara-gara suamiku, tidak, gara-gara orang ini. Aku sekarang berada di neraka karena aku berzina, karena aku main riba, karena aku begini dan sebagainya. Itu kan orang ini. Kenapa? Dua hal disebutkan, dan ini yang kita harus berhati-hati. Yang pertama katanya, dia tidak pernah mengajari aku yang harusnya aku ketahui. Anak-anak kita wajib tahu ilmunya Nabi Muhammad, wajib. Kalau kita nggak bisa, serahkan pada seorang guru, serahkan pada seorang alim. Kalau itu tidak lakukan, kita pasti akan mendapatkan tuntutan daripada anak istri kita. Yang kedua adalah dia ketika di dunia memberikan makanan kepada aku, makanan yang haram, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah makanan yang haram. Coba lihat, padahal sudah jelas-jelas disebutkan di situ, padahal kami tidak tahu itu adalah makanan yang haram. Dia memberikan makanan kepada kami, makanan yang haram. Padahal kalau seumpama kita itu dikasih makanan, kita datang kepada seseorang, lalu kita dijamu, dikasih minuman, kita minum, ternyata minuman itu adalah khamar, bir misalnya. Saya meminumnya sampai saya mabuk. Kira-kira saya ini dosa apa tidak? Saya tidak tahu. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau saya nggak tahu, kalau saya tahu dosa. Tapi kalau saya nggak tahu, nggak dosa. Tapi masalahnya saya nggak pernah minum khamar. Sehingga kok saya minum khamar, saya tenggak, kira-kira gimana? Mabuk apa tidak? Mabuk. Ini masalahnya.
bekasnya ini, konsekuensinya ini, pengaruhnya ini, itu masih ada pada anak kita. Oleh karena hati-hati. Itulah Abuya. Semoga kita semua termasuk mendapatkan rahmatnya, semoga kita termasuk yang mendapatkan doanya, semoga kita termasuk yang berada di dalam hatinya. Semoga berkatnya Abuya insyaallah anak kita semuanya selamat daripada fitnah akhir zaman, dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan kemuliaan hidup seperti kemuliaan hidup Abuya, yang punya ilmu yang banyak, yang mengamalkan dengan ilmunya, yang punya kekayaan yang banyak, tapi juga menghasilkan pahala yang banyak baginya, dan insyaallah tidak ada hisab di akhiratnya. Dan semoga kita meninggal seperti meninggal Abuya, meninggal ala husnil khatimah, meninggal ala husnil khatimah, meninggal ala husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah amin. Saya mohon maaf Habib Umar karena ada kewajiban lain Habib Umar, jadi saya tidak bisa nunggu, ada kewajiban lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsan. Barakallahu fiik.